Tiga negara Islam pemasok minyak terbesar ke Israel, siapa saja? Iran beberapa hari lalu telah menyerukan negara-negara Muslim untuk memberlakukan embargo minyak terhadap Israel. Namun, negara mana yang sebenarnya menyokong aliran energi bagi Israel? Dikutip dari Bloomberg, pasar minyak bersifat global sehingga memberi Israel banyak ruang untuk mengatasi tindakan tersebut. Namun, agar langkah tersebut dapat memberikan dampak, hal ini akan bergantung pada partisipasi Turki, Kazakhstan dan Azerbaijan. Sejak pertengahan Mei, Israel mengimpor sekitar 220.000 barel minyak mentah per hari. Menurut data dari perusahaan analisis Kepler, sekitar 60% pasokan itu berasal dari dua negara mayoritas Muslim tersebut. Produsen di Afrika Barat, terutama Gabon, adalah pemasok besar lainnya. Walau negara-negara itu mempertimbangkan mengurangi atau memberhentikan pasokan, Israel masih memiliki banyak alternatif pasokan jika terjadi embargo besar-besaran oleh negara-negara Muslim. Amerika Serikat, AS, yang merupakan sekutu utama Israel telah menjadi pemasok tambahan minyak mentah terbesar ke pasar lintas laut global tahun ini. Ekspor dari Brasil yang telah memasok ke Israel selama beberapa bulan terakhir juga meningkat pesat. Terlebih, produsen di Timur Tengah hanya menyumbang sedikit pasokan minyak mentah Israel, sedangkan Iran tidak menyumbang sama sekali untuk musuh bebuyutannya itu. Sementara, untuk gas alam dalam menyongkong aliran listrik, menurut laporan CNN, Israel memiliki ladang gas alam di lepas pantai yang dikelola Chevron. Fasilitas ini memenuhi 70% kebutuhan energi Israel untuk pembangkit listrik. Bahkan, Israel melakukan ekspor gas ke negara tetangga, Mesir dan Yordania. Israel mulai memproduksi gas alam dari ladang gas lepas pantainya sendiri pada 2004. Pada 2017, Israel memproduksi lebih dari 9 miliar meter kubik, BCM, gas alam per tahun. Wilayah itu memiliki 199 miliar meter kubik, CUM, cadangan gas alam pada awal 2016. Masalah yang lebih mendesak bagi Israel adalah mengamankan pelabuhan minyak dan perairan terdekat sehingga impor dapat masuk dengan aman. Negara ini memiliki 3 terminal impor minyak mentah, Ashkelon dan Haifa di Mediterania, serta Eilat di Laut Merah. Ashkelon merupakan terminal impor minyak terpenting dengan menangani sekitar 180.000 barel per hari. Lokasinya dekat dengan Gaza dan ditutup tidak lama setelah serangan pada tanggal 7 Oktober. Data Kepler menunjukkan, tidak ada minyak mentah yang diimpor melalui terminal Laut Merah di Eilat sejak 2020. Sementara aliran ke Haifa rata-rata sekitar 40.000 barel per hari. Dwina Agustin. Melansir Intellinews, impor minyak Israel terus melewati Turki meskipun hubungan kedua negara hampir runtuh akibat operasi militer tanpa kompromi yang dilakukan Israel di jalur Gaza sebagai tanggapan atas pembantaian lintas batas Hamas yang dilakukan 3 minggu lalu. Padahal, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada akhir pekan saat rally besar Palestina di Istanbul menuduh Israel sebagai penjahat perang. Meskipun ia sendiri dituduh melakukan kejahatan perang mengingat militer Turki membom wilayah yang dikuasai Kurdi di timur laut Suriah. Sementara pada tanggal 25 Oktober ia menyatakan bahwa Hamas bukanlah teroris karena mereka adalah kelompok pembebasan, mujahidin yang melakukan pertempuran untuk melindungi tanah dan rakyatnya. Israel menanggapinya dengan menarik kembali staf diplomatiknya dari Turki untuk mengevaluasi kembali hubungan antara Yerusalem dan Ankara. Sebelum retorika paling tajam Erdogan terhadap tindakan Israel di Gaza dan dukungan yang diterimanya dari AS dan negara-negara barat lainnya, merek-merek barat termasuk McDonald's dan Starbucks sudah menghadapi reaksi keras dari konsumen Turki. Fakta bahwa Turki terus mengizinkan pengiriman minyak ke Israel mungkin tidak terlalu mengejutkan mengingat realitas politik dan bisnis. Seperti yang ditulis oleh Intellinews pada bulan November tahun 2022, ketika PM Israel Benyamin Netanyahu mengadakan panggilan telepon dengan Erdogan untuk masa jabatan barunya, Netanyahu harus secara teratur membunuh beberapa warga Palestina untuk tetap berkuasa. Langkah Erdogan adalah mengeluarkan kata-kata kasar dan meneriakkan kemarahannya. Hal ini berhasil menenangkan massa yang marah atas keheningan global akibat tindakan pembunuhan Israel terhadap Palestina. Dulu dia, Erdogan, memanggil saya Hitler setiap 3 jam, sekarang setiap 6 jam. Tapi syukurlah perdagangan dengan Turki meningkat.
kata Netanyahu pada tahun 2020, menggambarkan permainan hubungan internasional antara dia dan Erdogan.